Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama Bu Rani dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini, Bu Rani akan membahas tentang teks pidato persuasif untuk kelas 9. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang apa itu pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif, isi dari pidato persuasif, dan cara memersuasi dalam pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pengungkapan pendapat secara jelas dan logis sehingga dapat meyakinkan audiensi dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiensi agar percaya hingga mau melakukan sesuatu dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang yang dibuktikan kebenarannya. Nah, agar kalian lebih jelas lagi tentang pidato persuasif, berikut akan saya berikan contoh pidato persuasif dari Greta Thunberg, pemanasan global. Sebelum kita bahas contoh teks pidato persuasif dari Greta Thunberg, Bu Rani akan memperkenalkan siapa itu Greta Thunberg. Greta Thunberg adalah seorang aktivis remaja Swedia. Greta Thunberg menimbulkan kegemparan di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada Senin 23 September 2019. Pidatonya sempat viral karena kritik pedasnya atas kurangnya tindakan para pemimpin dunia terhadap perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global. Berikut adalah naskah pidatonya. Jika Anda bertanya pada saya, apa pesan saya? Maka pesan saya adalah bahwa kami akan mengawasi Anda. Ini semua salah. Saya seharusnya tidak di sini. Saya seharusnya berada di kelas sekolah, di seberang lautan sana. Namun, Anda semua datang kepada kami, kaum muda, untuk menaruh harapan. Beraninya kau? Anda telah mencuri impian dan masa kecil saya dengan omong kosong Anda. Namun, saya salah satu orang yang masih beruntung. Sementara di luar sana, orang-orang menderita, orang-orang sekarat, seluruh ekosistem runtuh. Kita berada di awal kepunahan massal, sementara yang bisa Anda bicarakan hanyalah uang dan dongeng tentang pertumbuhan ekonomi abadi. Beraninya kau? Selama lebih dari 30 tahun, sains sudah membuktikan dengan sangat jelas. Berani-beraninya Anda terus memalingkan muka dan datang ke sini mengatakan bahwa Anda sudah melakukan hal yang cukup ketika jalan politik dan solusi yang dibutuhkan masih tidak terlihat. Anda mengatakan bahwa Anda mendengar kami dan bahwa Anda memahami urgensi iklim. Tetapi, tidak peduli betapa sedih dan marahnya saya tidak mempercayai semua itu. Karena jika Anda benar-benar memahami situasinya dan masih terus gagal bertindak, maka Anda semua adalah orang jahat. Dan saya tetap menolak untuk percaya. Gagasan populer untuk memangkas emisi udara hingga setengahnya dalam 10 tahun hanya memberi kita peluang 50% untuk tetap berada di bawah suhu 1,5 derajat Celcius. Dan memiliki risiko untuk memicu reaksi berantai yang tidak dapat diubah di luar kendali manusia. 50% mungkin dapat diterima oleh Anda, tetapi angka-angka itu tidak termasuk titik kritis, sebagaimana besar putaran umpan balik, dan pemanasan tambahan lainnya yang disebabkan oleh polusi udara beracun yang merupakan aspek keadilan dan hukum iklim. Mereka juga mengandalkan generasi saya yang harus menghirup ratusan miliar ton CO2 dari udara dan teknologi yang nyaris tidak ada. Jadi, risiko 50% sama sekali tidak dapat diterima oleh kami yang harus hidup dengan konsekuensinya. Untuk memiliki peluang 67% agar tetap berada di bawah kenaikan suhu global 1,5 derajat,
Usaha terbaik yang diberikan oleh panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, dunia masih memiliki 420 gigaton CO2 yang tersisa untuk dipancarkan kembali pada 1 Januari 2018. Bahkan saat ini, angka itu sudah turun hingga kurang dari 350 gigaton saja. Beraninya Anda berpura-pura bahwa ini semua dapat diselesaikan hanya dengan bisnis seperti biasa, dan beberapa solusi teknis kecil lainnya. Dengan tingkat emisi saat ini, sisa anggaran CO2 akan sepenuhnya hilang dalam waktu kurang dari 8,5 tahun. Tidak akan ada solusi atau rencana yang disajikan sesuai dengan angka-angka ini, di sini, hari ini. Karena angka-angka ini tidaklah cukup. Anda semua seakan masih belum cukup dewasa untuk mengatakannya dengan apa adanya. Anda mengecewakan kami, tetapi para pemuda mulai memahami pengkhianatan Anda. Mata semua generasi mengenai masa depan menuju pada Anda. Dan jika Anda memilih untuk mengecewakan kami, saya katakan, kami tidak akan pernah memaafkan Anda. Kami tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Di sini, saat ini adalah di mana kita menarik garis. Dunia sedang bangun, dan perubahan akan datang, suka ataupun tidak. Terima kasih. Nah, setelah kita mendengar bersama pidato persuasif Greta Thunberg berjudul Pemanasan Global, sekarang kita analisis isi dari pidato persuasif tersebut. Setelah kita mendengarkan isi dari pidato Greta Thunberg tentang pemanasan global, luar biasa menggugah, bukan? Ya, poin penting dari pidato di atas, selain menggunakan data yang akurat untuk menyokong argumen persuasinya, adalah bagaimana Greta memanfaatkan kecaman sebagai motivasi terhadap semua kalangan. Motivasi tersebut berupa ajakan untuk ikut berjuang terhadap kaum muda dan kritik tajam yang objektif terhadap para pemimpin yang tidak hanya menyudutkan seseorang atau suatu instansi saja. Sehingga dapat disimpulkan pesan terhadap kedua generasi sama saja, tidak ada yang disudutkan. Pidato persuasif Greta pada intinya adalah motivasi ajakan yang menggugah emosi, namun disampaikan melalui cara yang berbeda bagi kedua audiensi, yakni berupa ajakan untuk berjuang bersama bagi generasi muda dan kritik tajam bagi generasi mapan yang telah menjadi pemimpin negara. Terkadang, pidato yang terlalu menggebu-gebu seperti itu kurang cocok atau pantas untuk dibawakan. Kita dapat melakukan pendekatan lain. Misalnya, justru tidak menggugah emosi, namun menggunakan etika melalui sindiran halus yang lebih elegan namun tetap mengena. Gunakan gaya yang menurut kita lebih cocok digunakan dengan karakter diri kita sendiri. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memersuasi seseorang atau audiensi selain menggugah emosinya. Berikut adalah penjelasannya. Ada 3 pendekatan yang bisa kita gunakan dalam memersuasi. Yang pertama adalah pendekatan etika. Pendekatan ini dapat menyentuh audiensi lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Yang kedua, ada pendekatan emosi. Pendekatan ini dapat menyentuh perasaan audiensi dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan logika. Pendekatan ini memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Agar kalian lebih memahami tentang cara memersuasi, kita akan melakukan identifikasi cara memersuasi. Coba perhatikan kalimat pertama. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Menurut kalian, kalimat tersebut menggunakan pendekatan apa? Ya,
Benar sekali. Pendekatan yang digunakan pada kalimat ini adalah pendekatan emosi. Kalimat berikutnya. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Menurut kalian, pendekatan yang digunakan dalam kalimat ini menggunakan pendekatan apa? Ya, benar sekali. Pendekatan yang digunakan pada kalimat ini adalah pendekatan logika. Kalimat berikutnya. Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Membazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Menurut kalian, kalimat ketiga ini menggunakan pendekatan apa? Iya, benar sekali. Pendekatan yang digunakan pada kalimat ketiga adalah pendekatan etika. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.